Ini jelas momen langka di mana saat diminta untuk berikan sambutan, mantan Presiden SBY berikan hormat dan akui bahwa Presiden sang Panglima tertinggi beda dengan yang Ono yang katanya setara Nabi. Pada acara ini jelas sekali keakraban antara mereka secara militer dan yang paling penting tak direcokin oleh Wapres Bocil. Karena ini forum para jenderal, jadi ingat seruan Rocky tentang seruan para purnawirawan dan rahasia soal Gibran. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. 20 menit yang lalu saya didaulat oleh Bapak Presiden untuk memberikan sepatah dua patah kata pada acara sore hari ini. Karena perintah dari Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan siap. Terima kasih. Yang ingin dalam usaha pembuktian itu gangguan dari isu-isu bahwa Prabowo masih ke pro Jokowi, Prabowo seolah-olah jadi bayang-bayang Jokowi akan ia pertimbangkan atau sedang ia pastikan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi Prabowo berpikir sebagai seorang taktikus. Strateginya memang adalah menjadi pemimpin global, minimal pemimpin Asia, tetapi taktiknya dia cicil itu. Jadi saya melihat kecanggihan politik Prabowo adalah berupaya untuk melakukan revolusi dari dalam, tetapi secara gradual. Apa itu revolusi? Revolusi artinya berubah sepenuhnya dari hal yang konvensional. Yang konvensional adalah meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang radikal adalah memutus hubungan dengan masa lalu itu tuh supaya ada masa depan yang baru. Kan itu secara ideologis itu yang terjadi, dan saya kira itu yang memang harusnya dijalankan oleh Presiden Prabowo, yaitu memutus koordinasi psikologi dengan Presiden Jokowi sebelumnya karena memang rakyat menginginkan itu. Hingga keadaan yang sangat membanggakan. Ini sejarah, ini legasi beliau. Oleh karena itu sebagai yang ikut andil dalam pembangunan universitas ini, sekali lagi dengan tulus kami menyampaikan seperti memberi tanda bahwa kekuatan Jokowi akan benar-benar berakhir. Selama ini Jokowi diyakini bisa cawe-cawe karena masih memiliki kekuatan berupa orang-orang kepercayaannya yang memegang posisi strategis di pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk anaknya Gibran Rakabuming Raka yang didudukannya di kursi wakil presiden. Namun beberapa peristiwa dan isu mutakhir seperti satu rangkaian yang berujung pada titik akhir petualangan Jokowi untuk tetap berkuasa. Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung. Purnawirawan tidak pernah punya jantung dia. So kalau dia punya jantung, dia akan gugup untuk narik picu. Jantung itu membuat orang ragu. Yang membuat orang pasti itu hati, bukan jantung. Walaupun sebetulnya barangnya sama, yang kita sebut jantung itulah hati. Yang kita sebut hati sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Bapak Presiden, hadirin sekalian, barangkali ini mewakili kami yang dulu menggagas, merintis, dan mendirikan Universitas Pertahanan ini 15 tahun yang lalu. Ungkapan kami adalah terima kasih Bapak Presiden, kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan universitas ini. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi.
Gibran punya kapasitas individu, Prabowo punya kapasitas individu. Yang lagi disorot kapasitas individu Gibran, itu Gibranmu itu. Kan begitu cara kita melihat soalnya kan. Ya tapi kan ini melanggar konstitusi. Apa yang melanggar konstitusi? Apakah persoalan kita persoalan hukum di sini? Bukan. Bukan persoalan legalitas, ini persoalan legitimasi. Diminta Prabowo pidato SBY karena perintah Panglima tertinggi saya siap. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku diminta secara dadakan untuk berpidato oleh Presiden Prabowo di peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan. SBY mengatakan dirinya menyanggupi berpidato karena diminta Panglima tertinggi. Hal itu diungkap SBY di awal sambutannya di peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika. SBY mengaku dirinya baru diminta berpidato 20 menit sebelumnya. Diketahui SBY merupakan salah satu perintis Unhan. Meski begitu, ia menekankan Prabowo menjadi pihak yang berhasil mengembangkan Unhan. SBY menyebut keberhasilan Unhan yang berkembang saat ini merupakan warisan kerja Prabowo. Ia menyampaikan rasa terima kasih dan hormat ke Prabowo.